Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanangga Satratama dengan NIM B024 dari Prodi Bisnis Digital Kelas A akan menjelaskan beberapa poin dari beberapa artikel yang sudah saya kumpulkan. Pertama, ada Vintage, a Literature Review, a Research Agenda. Masalah utama adalah kurangnya pengetahuan mengenai definisi vintage sebagai perpaduan teknologi modern seperti internet, cloud computing, dan layanan keuangan. Dianggap sebagai transformasi besar dalam sektor perbankan, tetapi minimnya dasar teori menyulitkan pemahaman dan penerapan yang konsisten. Vintage merupakan gebrakan baru yang mengubah gambaran industri keuangan dengan menyatukan teknologi modern ke dalam layanan keuangan. Namun, kurangnya konsensus definisi dan dasar teori menghambat pemahaman mendalam. Yang kedua, ada Vintage Adoption Driver for Innovation for SMEs in Indonesia. Rendahnya tingkat adopsi vintage oleh UKM di Indonesia. Meskipun vintage berpotensi memfasilitasi akses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan biaya rendah. Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan vintage. Namun pasar vintage Indonesia tidak menunjukkan dampak signifikan selama krisis. Vintage di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan UKM. Namun, rendahnya adopsi menunjukkan adanya hambatan yang perlu diatasi melalui peningkatan literasi digital dan infrastruktur teknologi untuk memaksimalkan potensi vintage. Lalu ada Making the World a Better Place with Vintage Research. Masalah utama adalah ketidakpastian mengenai dampak positif vintage terhadap pengurangan kemiskinan dan eksklusi keuangan di negara berkembang. Vintage menjanjikan inklusi keuangan melalui data alternatif untuk menilai kelayakan kredit bagi populasi unbanked, tetapi beresiko menciptakan kapitalisme pengawasan yang dapat memperkuat ketidaksetaraan melalui algoritma kredit. Vintage memiliki potensi untuk mengurangi eksklusi keuangan, tetapi dampaknya terhadap kemiskinan masih dipertanyakan karena resiko kapitalisme pengawasan dan diskriminasi melalui algoritma kredit. Penelitian interdisipliner yang mendalam juga diperlukan untuk menilai kontribusi vintage terhadap pembangunan dan memastikan bahwa inovasi ini tidak memperkuat ketidaksetaraan. Kemudian ada bibliometric mapping of peer-to-peer lending research based on economic and business perspective. Karena terdapat permasalahan kesulitan akses kredit bagi unbanked akibat keterbatasan geografis, kurangnya riwayat kredit, dan persyaratan ketat bank seperti agungan. Peer-to-peer lending hadir sebagai solusi alternatif untuk platform digital yang menawarkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi tantangan tetap ada pada kepercayaan terhadap peminjam tanpa riwayat keuangan formal dan keberlanjutan model ini di bawah regulasi serta risiko kredit. P2P lending menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi kesulitan akses kredit bagi individu unbanked melalui platform digital yang efisien. Namun keberlanjutan sistem ini bergantung pada kemampuan untuk membangun kepercayaan bersama, mengelola risiko kredit, dan mematuhi regulasi. Dan terakhir ada e-wallet, a study on cashless transaction among university students. Ketergantungan masyarakat pada metode pembayaran dengan uang tunai dan kartu kredit yang kurang praktis memunculkan e-wallet untuk menawarkan solusi pembayaran digital yang nyaman. Tetapi perkembangannya terhambat oleh keterbatasan fasilitas teknologi seperti akses internet dan tingkat pengetahuan digital masyarakat. E-wallet mengubah pembayaran dengan menawarkan kemudahan tanpa uang tunai, tetapi keberhasilannya tergantung pada fasilitas teknologi dan pengetahuan digital masyarakat. Peningkatan adopsi memerlukan platform yang aman dan mudah dipergunakan, serta diperlukan edukasi pada masyarakat untuk mempercepat perubahan perilaku konsumen menuju pembayaran digital. Kemudian kesimpulan, vintage merevolusi industri keuangan dengan mengintegrasi teknologi modern seperti internet dan komputasi awan untuk mendukung layanan keuangan, termasuk peminjaman, pembayaran, dan operasi perbankan. Di Indonesia, vintage memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan UKM, didukung oleh pemerintah dan pengawasan Bank Indonesia. Namun, rendahnya adopsi akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi, serta risiko kapitalisme, pengawasan, dan diskriminasi melalui algoritma kredit menimbulkan tantangan. Produk P2P
Lending menawarkan solusi efisien bagi individu unbanked. Sementara e-wallet mempermudah pembayaran digital. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.